Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Berjumpa kembali bersama saya di kanal Suara Kaki Lima. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah mensupport mendukung kanal Suara Kaki Lima, yang sudah subscribe, yang sudah nge-like, yang sudah komen, yang sudah nonton lah pokoknya semuanya. Saya doakan semoga semuanya pada sehat, panjang umurnya, banyak uangnya, lancar rezekinya, mudah urusannya, dan apa sih anaknya soleh-soleh, apalagi semuanya lah, semua yang baik-baik semoga Tuhan limpahkan kepada kita semua. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu apa sih ya, bencana yang kemarin terjadi di Aceh dan Sumatera ya. Yang menurut saya eh, kejadian tersebut agak lain daripada yang lain ya. Lain daripada yang lainnya itu maksudnya gimana ya? Jadi bencana yang terjadi di Aceh dan Sumatera itu memang agak membuat gaduh di media sosial. Padahal ya, bencana-bencana itu kan terjadi bukan cuma di Aceh dan Sumatera, tetapi di tempat lain itu tidak segaduh dengan di Aceh dan Sumatera. Eh, Berkembangnya banyak sekali narasi-narasi di media sosial ya yang membahas tentang bencana alam yang terjadi di Sumatera dan khususnya itu Aceh. Kenapa kok bisa segaduh itu? Saya mencoba meringkas ya, mengulas kenapa sih bisa segaduh itu ya. Ya, yang pertama ya bencana banjir bandang itu terjadi kan karena dugaannya adalah akibat penggundulan hutan yang terjadi karena dampak kebijakan pemerintah. Akhirnya pemerintah lagi yang disalahkan gitu. Sehingga orang buat narasi kemudian memojokkanlah pemerintah. Dan kemudian orang-orang yang pro pemerintah itu yang membela bla 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 dan seterusnya gitu. Sehingga perdebatan-perdebatan ini terjadi di media sosial. Kalau seandainya bencananya itu bukan karena misalnya banjir bandang yang diakibatkan oleh dugaannya adalah kerusakan hutan misalnya yang diduga itu akibat dampak dari kebijakan pemerintah itu apa namanya, penanaman gencar-gencarnya kan pemerintah itu perkebunan sawit itu karena mungkin ya untuk memenuhi atau program bioenerginya iya bioenergi energi terbarukan yang lagi gencar-gencarnya dikembangkan oleh pemerintah. Mungkin kalau bencananya itu bukan karena hal itu, ya mungkin tidak segaduh itu. Ya saya kasih contoh saja misalnya. Itu kan kemarin memang ketika bencana itu terjadi di Aceh dan Sumatera itu kan semuanya lumpuh katanya gitu kan. Jalan, jalan-jalan, jadi jalan-jalan penghubung itu banyak yang terputus sehingga pasokan-pasokan bantuan itu sulit untuk menembus ke sana. Satu yang kemudian sambungan atau saluran komunikasi internet, seluler, telepon apa semuanya terputus. Kemudian juga aliran listrik juga terputus. Semuanya terputus. Jadi seolah-olah lumpuh, mau komunikasi nggak bisa, listrik nggak ada, jalan-jalan putus, untuk mengkoneksikan ke sana nggak bisa, pokoknya semuanya nggak bisa. Ah, ini mirip dulu ketika terjadi di Sulawesi Tengah yang di Palu itu kan nggak segaduh kayak sekarang yang di Aceh dan di Sumatera itu. Padahal sama mirip. Bahkan pemulihannya waktu yang di Palu, yang tsunami dan likuifaksi itu cukup lama pemulihannya. Itu bahkan waktu itu ya, yang di Palu itu mau nelpon aja nggak bisa nanti 1 minggu baru aktif itu salah satu eh, dari kalau nggak salah bukan dari Telkom itu yang masih bisa aktif itu lama banget itu, nggak, komunikasi itu nggak bisa. Kemudian kalau di kotanya semua semua listrik kan mati, aliran listrik mati, kemudian akses komunikasi mati, kemudian
BBM itu pasokan BBM itu sudah nggak ada lagi, bahkan BBM 1 liter waktu itu kan menembus sampai 100.000 per liternya, karena saking nggak adanya BBM katanya. Kalau menurut saya sih kemungkinan di situ dalam hal-hal genting seperti itu ada mafia-mafia yang bermain gitu, yang sebenarnya mungkin, ketersediaan BBM itu ya masih banyak, hanya saja, mungkin ya namanya mafia gitu, nggak peduli keadaan apa gitu kan. Sehingga waktu itu ada keluarga saya saja yang mau menjemput, salah satu anaknya yang kebetulan berada di Kota Palu itu kan kesulitan, karena nggak ada bahan bakar yang untuk menjemput ke sana, gitu masalahnya. Ah, tapi kan kemudian dan pemulihannya itu agak lama, itu mungkin membutuhkan sekitar waktu kalau ndak salah itu 1 bulan baru pasokan mulai ada, pasokan bahan bakar itu mulai ada, kemudian alat komunikasi sudah mulai berjalan gitu, walaupun belum sepenuhnya ini ya waktu itu. Cukup lama memang. Tetapi waktu itu ndak jadi masalah karena entah bagaimana ya, saya juga nggak tahu. Atau mungkin karena kegiatan di media sosial itu belum serame sekarang ya, kegiatannya di media sosial itu. Sekarang kan udah ramai banget YouTuber-YouTuber, konten-konten kreator yang di YouTube, yang di Instagram, yang di TikTok dan seterusnya. Seakan-akan itu semuanya membuat narasi gitu. Itu kemudian di antara faktor berikutnya kan eh, pemerintah dalam memberikan statement itu kadang berbanding terbalik dengan fakta yang ada di lapangan. Ini juga ya jadi bikin gaduh jadinya. Contohnya seperti, kayu-kayu yang terbawa banjir itu, kan ada menteri yang, apa namanya, memberikan statement katanya itu kayu-kayu lapuk aja yang ke bawah gitu kan. Artinya mungkin ya kementerian itu ingin memberikan pembelaan bahwa enggak benar kok kalau ada penggundulan hutan itu kayu-kayu lapuk saja. Tetapi fakta di lapangan, kayu-kayu yang terbawa itu ada angka-angkanya, ada nomor-nomornya. Ini menunjukkan bahwa kayu itu sengaja ditebang gitu kan. Ya akhirnya perkara ini ya kita tahu sendirilah ramai banget pada waktu itu. Kemudian banyak narasi-narasi yang menyudutkan pemerintah yang menurut saya ini terjadi karena lemahnya tim media dari pemerintah. Menurut saya sih, jadi tim media pemerintah itu tidak bisa mengimbangi dengan narasi-narasi yang berkembang di media sosial yang menyudutkan pemerintah gitu. Jadi tim media pemerintah tidak bisa menginformasikan secara masif gitu keadaan sebenarnya yang terjadi di lapangan itu seperti apa gitu. Sehingga ya biasa kan yang namanya konten-konten kreator atau apa, kemudian ada hal sedikit kemudian dibikin video, kemudian ditampilkan visualnya yang menggambarkan seolah-olah kontra dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah, kemudian dinarasikan dengan apa glorifikasi. Wah, akhirnya disebarkan dan media pemerintah yang seharusnya memberikan informasi-informasi yang benar di sana itu seakan-akan tertutup dengan banyaknya media-media atau narasi-narasi yang berkembang dari selain media pemerintah itu. Mungkin itu ya, itu kemungkinannya yang menurut saya media pemerintah itu ya apapun itu kan pemerintah pastinya kan punya media entah dari kementeriannya atau tim media kepresidenan atau apa yang jelasnya harusnya mereka memberikan informasi itu secara masif sehingga apa namanya informasi-informasi yang sebenarnya terjadi di sana itu langsung bisa di update oleh rakyat Indonesia oleh apa namanya ya dilihat oleh netizen lah, oleh orang-orang yang aktif di media sosial. Nah, kemudian ada juga narasi, pemerintah itu dinilai lambat dalam
memberikan penanganan dalam menangani ini ya, bencana banjir itu. Eee, Padahal menurut keterangannya Presiden Prabowo, pemerintah itu sudah menerjunkan, untuk membantu penanganan, bencana banjir itu sebanyak 36 ribuan personil TNI, di medan-medan bencana tersebut, katanya itu kan. Tapi karena mungkin, eee, informasi ini ndak masif, jadi kita nggak tahu, taunya itu informasi informasi yang katanya pemerintah itu nggak ada. Itu kan lalu ada video yang menampilkan seseorang YouTuber itu, seorang, eee, seleb apa sih, TikTok kalau ndak salah itu, dengan menampilkan satu tower gitu. "Mana pemerintah penanganannya?" Gitu. "Ini towernya ada, tapi akses internetnya nggak ada," gitu kan. "Ngapain aja kamu kalian?" Gitu kan. Padahal di sini ya sama juga dulu kayak gitu, towernya mah ada gitu, tapi kan ya yang menjadikan internet itu bisa terkoneksi lagi kan bukan cuma gara-gara itunya, banyak hal lain yang menjadi faktor penunjang kemudian internet atau komunikasi bisa tersambung kembali gitu kan. Tapi kan walau alam saya juga kan nggak tahu ya, ini kan hanya analisa saja. Jadi, narasi ini tuh rame banget jadinya. Sehingga jadi gaduh banget seakan-akan seperti itu. Jadi memang pemerintahan Prabowo dan Gibran itu terpojok sekali dalam hal ini gitu. Kemudian ada juga narasi yang menampilkan sebuah tayangan video, yang dengan narasi bahwa itu kan ada video yang dibuat oleh orang itu dengan menampilkan truk-truk, donasi ya, yang entah apa isinya, pokoknya donasi untuk korban banjir, kemudian dinarasikan, "Cuma segini saja ini bantuan dari pemerintah." Seakan-akan mengolok-olok lah, jadi bahan olok-olokan mereka. Tapi ya kemungkinannya sih ya itu, apa namanya, itu hanya narasi-narasi yang dibuat. Kemungkinannya ya, eee, itu hanya narasi-narasi. Sebenarnya bantuan itu sebenarnya sudah ada gitu kan. Cuma ya mungkin karena mungkin orang ini adalah orang yang tidak pro dengan pemerintah, akhirnya membuat narasi-narasi yang mengupayakan bagaimana caranya untuk menjatuhkan citra pemerintah itu, mungkin ya, mungkin. Atau memang mungkin bisa jadi itu adalah memang kejadian yang sebenarnya gitu, fakta yang sebenarnya terjadi seperti itu. Bisa jadi juga gitu. Ya itu tadi kembalinya, tim media pemerintah itu tidak bisa mengklarifikasi secara cepat gitu, sehingga informasi-informasi yang seharusnya bisa diterima dari tim media pemerintah itu informasinya lambat, sehingga tidak bisa mengkanter informasi-informasi yang ada yang dibuat oleh orang-orang yang mungkin ya ingin menjatuhkan citra pemerintah mungkin. Ada juga video yang menampilkan ada personil TNI menurunkan bantuan dari pesawat itu yang kan dari shooting itu, seolah-olah busnya itu nggak ada isinya, kemudian dinarasikan, eee, pembohongan gitu loh, berbohong, memberikan bantuan yang nggak ada isinya gitu kan. Kemudian diklarifikasi oleh, kalau ndak salah waktu itu oleh, dari personil TNI mengklarifikasi, ini memang prosedurnya kayak gini. Jadi, ini kardus ini isinya cuma setengah, hanya saja kalau dilihat dari atas itu seakan-akan nggak ada isinya. Kenapa harus seperti ini? Karena kalau ndak seperti ini nanti kalau langsung jatuh ke bawah itu, kalau terlalu berat, dia akan hancur makanannya gitu. Sehingga dijadikan, dimodifikasi sedemikian rupa kan, kardusnya kan panjang gitu kan, dimasuki kardus Supermi itu, waktu diperagakan oleh personil TNI itu, kemudian ada baling-sakan baling-baling yang katanya
Ini untuk menghambat laju, turunnya dari atas ke bawah, sehingga bisa meminimalisir kerusakan yang terjadi di dalam dus tersebut, gitu. Oke teman-teman, jadi di antara faktor-faktor itu yang menjadi, tambah gaduh itu adalah, secara ini kan ada kelompok-kelompok di Aceh itu yang selalu menyuarakan, kemerdekaan Aceh ya, sehingga kayak kemarin itu kan timbul narasi-narasi dengan mengibarkan gerakan bendera Aceh itu, narasi-narasi Aceh merdeka saja, Aceh merdeka saja kan seperti itu. Ya, itu mungkin ya bentuk luapan emosi karena mungkin seolah-olah dia tidak ini, apa namanya, pemerintah itu lambat dalam penanganannya. Oke teman-teman, jadi ini saja yang bisa saya rangkum ya. Ya mungkin teman-teman ada yang punya pandangan lain, ya silakan saja. Ya kemungkinan pandangan-pandangan saya ini belum tentu benarnya ya, tapi di antara kemungkinan-kemungkinan yang terjadi kenapa kok bisa segaduh itu ya di media sosial, eee, tentang bencana alam yang terjadi di Sumatera dan Aceh ya, kalau saya ambil poin-poinnya, yaitu tadi bencananya karena ditimbulkan oleh kerusakan yang diduga dampak dari kebijakan pemerintah, sehingga ya orang-orang itu menyalahkan pemerintah. Dibuatlah narasi di media sosial, kemudian orang-orang yang pro dengan pemerintah ya saling balik menyerang, sehingga tambah rame lah di media sosial gitu. Kemudian, yang keduanya, kemungkinannya tim media, pemerintah baik itu kementerian atau tim yang di kepresidenan itu mungkin kurang masif dalam memberikan informasi sehingga tidak bisa mengkanter informasi-informasi yang bertolak belakang dengan kejadian yang sesungguhnya di lapangan, mungkin mungkin seperti itu. Kemudian ya tentunya ada orang-orang yang ingin mengambil keuntungan di sana, entah itu politisi, entah itu orang-orang yang sedang berkampanye, entah pokoknya orang-orang yang punya kepentingan lah, sehingga nambah manas-manasi suasana, itu mungkin ya. Yang kemudian selanjutnya poin terakhir itu, bisa jadi segaduh itu ya karena masih adanya kelompok-kelompok khususnya di Aceh itu yang selalu menyuarakan Aceh merdeka, yang nambahi panas lagi gitu kan. Sehingga ketika terjadi bencana seperti itu, eee, kemudian menyudutkan pemerintah, udah kita merdeka saja gitu, tambah gaduh lagi. Oke teman-teman, ini saja ya video kali ini, mudah-mudahan kita semua pada sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.